Ini serius nih saya nih, tidak main-main nih. Ya, jangan tepuk tangan saja. Tahun depan kamu harus masuk Ma'had. Bukan tidak boleh. Jangan terlalu banyak berdebat dengan Bapak Warek 3. Itu kan perdebatan-perdebatan kalian itu selalu saya ikuti itu. Berdebat pengurus MPS-nya, berdebat pengurus kegiatan kemahasiswaannya dengan Warek 3 soal ini boleh atau tidak boleh. Ingat, ini Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, ini rumah tangganya NWDI, bro. Geng. Ini rumah tangganya NWDI, berhak NWDI itu mengatur rumah tangganya dengan benderanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wa hfaz wa inna hadatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rektor yang rencananya akan hadir secara Zoom, tapi pada saat yang bersamaan Ibu Rektor ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan dan beliau menyampaikan permohonan maaf dan selamat kepada PGSD, program studi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzah Wadi pada hari ulang tahun ke-15 tahun 2021 ini. Yang harus dimiliki oleh calon guru atau seorang guru itu adalah kompeten materinya, terampil mengajarkannya, pandai menilainya dengan berbagai model penilaian sesuai dengan karakter yang diminta, lalu yang terakhir kerjakan dengan hati. Tidak mudah menjadi guru yang bekerja dengan hati. Boleh pinter, boleh terampil mengajar, tetapi kalau tidak punya hati tidak bisa jadi guru. Karena apa? Sekarang Anda berapa mahasiswa PGSD ini? Dengan berbagai karakter, individual differences yang sangat beragam. Lalu Anda siapa? Secara biologis Anda anak orang, anak dari bapak Anda, anak dari ibu Anda di kampung jauh di sana. Lalu Anda datang di kampus sebagai anak dari Pak Surur dan Pak Husni, sebagai anak dari Pak Alwi, sebagai anak dari Ibu Dina, sebagai anak dari ibu bapak dosen yang lain. Kalau Bapak Ibu dosen itu tidak bisa menggunakan hati untuk memfasilitasi Anda, akan kacau urusannya. Karena secara hati juga mengambil peran hati yang lain di luar sana. Ada yang kos di Sageng, Keruak, ada Terare, kos di Lauk Masjid. Orang tuanya sudah pindah, selain orang tua kosnya, selain wali kosnya sebagai orang tuanya di kosnya, di sini yang menjadi orang tua Anda adalah Bapak Ibu dosen. Yang kepala rumah tangganya itu adalah Bapak Korprodi dan Bapak Sekretaris Program Studi. Itu orang tua yang harus bekerja dengan hati. Kalau tidak bisa. Demikian juga besok tampil di kelas. Hadir Anda di depan 20 orang, 25 orang siswa SD kelas 1, yang ada yang mandi, yang mandinya juga tidak jelas, yang macam-macam. Yang ibunya tidak ada, yang tinggal di neneknya, yang tinggal di kakeknya, yang tinggal di bibinya, yang tinggal sama orang tidak tahu. Ada yang tinggal dengan keluarga utuh, ada yang tidak tinggal dengan keluarga tidak utuh. Macam-macam hadir di situ, 20-25 orang. Kalau kita tidak mengerjakannya dengan hati, tidak mungkin generasi ini akan cerdas dan gemilang. Karena hajatan dari ulang tahun ini sekarang untuk tahun 2021 adalah generasi cerdas dan gemilang. Ini berat, tapi kita yakin walaupun berat, kita siap dengan tantangan itu. Karena kita sudah terbukti. Apa buktinya? Kita punya program unggulan. Double degree ini salah satunya. Terima kasih Bapak Tuan Guru Aziz Soekarnawadi dengan kemitraannya. Kita mau tambah. Maka tadi begitu disebut double degree, Pak Surur itu, Pak Korprodi kaget tadi. Ini kok tumben ngundang Ma'had katanya gitu. Beliau lupa kalau ini mahasiswa beliau juga, yang kebetulan mahasiswanya Pak Tuan Guru Aziz juga di Ma'had.
Ini jangan tepuk tangan saja, ikuti dong model yang itu tuh. Ibarat kita belanja barang, ini kan Anda beli satu dapat dua. Anda bayarnya satu dapat dua. Anda dapat dua ijazah, dapat ijazah mahat, Anda juga dapat ijazah PGSD. Sekarang kalau kita bilang generasi yang cerdas dan gemilang, di mana letak cerdas dan gemilangnya? Hanya bisa tepuk tangan saja. Ikuti model yang itu tuh. Itu berat perjuangannya. Dia harus menyelesaikan waktu kuliahnya, daringnya, luringnya di mahat dan di PGSD. Belum lagi berhadapan dengan dosen yang aneh-aneh. Dosen yang tidak tahu apa itu double degree. Taunya mahasiswa itu hadir langsung di situ. Dia lupa kalau ada daring. Secara khusus Pak Korprodi, tahun akademik yang akan datang, jumlah double degree-nya bertambah untuk PGSD. Baik yang tulab maupun tulibatnya, yang mahasiswa maupun mahasiswinya. Jangan tepuk tangan saja. Tidak usah tepuk tangan kalau yang ini tidak mau diikuti. Anda beli satu dapat dua saja susah. Jelas maksudnya itu. Ini keunggulan kita yang kita jual dalam tanda kutip setiap ada proses akuntabilitas publik secara eksternal. Setiap akreditasi selalu kita cerita nih double degree sebagai unggulan untuk mendukung, menopang program berbudaya santri. Ini penting diperhatikan nih, tidak berat kalau mau. Coba tanya mereka testimoni, bagaimana pengalaman mereka. Berat, happy aja, wajahnya cerah-cerah tuh, lebih cerah yang di sana ketimbang yang di situ tuh. Ini serius nih saya nih, tidak main-main nih. Ya, jangan tepuk tangan saja. Tahun depan kamu harus masuk mahat. Ya manalah gitu, yang penting kesantriannya itu jelas gitu. Nah itu belum lagi yang lain. Tadi sudah saya sebutkan, ceritakan program inovasi. Ini program penting, kerjasama internasional nih. PGSD masuk sama PGMI di AIH. Lalu yang terbaru sekarang kita mengelola PPG dalam jabatan. Ada PPG Prajabatan Mandiri. Dari 176 LPTK seluruh Indonesia PTN PTS, kita urutan ke-8 nasional. Kita 10 besar pengelola PPG-nya. Sampai orang heran bagaimana caranya Hamzan Wadi itu mengelola PPG kok tingkat kelulusannya itu mencapai angka 98% untuk 2021. Dan pesertanya itu dari 29 provinsi, dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya bahwa Hamzan Wadi itu namanya itu sudah meng-Indonesia. Kalau secara nasional, belum lagi kita bicara global. Kita sudah ada international teaching dengan Malaysia dan beberapa banyak tawaran yang lain yang belum kita sanggupi karena kita kekurangan SDM tentu saja. Kita punya dosen bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris tapi tidak punya doktor di bahasa Inggris. Kita punya doktor di luar bahasa Inggris tidak bisa bahasa Inggris. Tapi kita hebat mengatakan berdaya saing global. So the one of important instrument for globally, you have ability in English. So for the next 2022, I will make officially document for push all lecture to keep English with general English like freshman student of Hamzan Wadi University. Jadi tahun depan ini saya akan buatkan SK dosen yang mau berlatih berbahasa Inggris. Dapat poin sebagai PKM. Apalagi kurangnya coba kebijakannya. Mau berlatih, dilatih bahasa Inggris, tidak pakai bayar, dapat SK, itu bisa jadi kum. Ecen gak itu? Ecen banget kalau bahasa milenialnya, kalau bahasa sinetronnya.
Akan saya cek nanti berapa dosen PGSD yang ikut di dalam pelatihan bahasa Inggris, General English gratis. Karena Ibu Rektor kemarin pesan gimana caranya Pak Hirjan supaya dosen-dosen kita ini punya kemampuan berbahasa Inggris. Susah kita kalau enggak ke depan. Karena besok akan datang mahasiswa dari luar, dari Taiwan, dari Thailand, dari mana-mana. Lah terus yang lawan bahasa Inggris, mereka datang pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Sanggeng, bahasa Denggen, bahasa Songan, enggak. Terus siapa yang ngurusin mereka kalau saya terus? Kan pekerjaan saya yang lain juga banyak. Apa dosen bahasa Inggris terus? Yang lain mereka juga punya kerjaan. Ya dosen PGSD dong. Karena dia datangnya untuk PGSD. Ya korprodinya, sekretarisnya. Saya juga minta ke Ibu Rektor kalau ngangkat pejabat besok itu salah satu tesnya itu bahasa Inggris. Tes dosen itu juga tesnya bahasa Inggris. Ngapain kita berdaya saing global kalau tidak punya instrumen itu? Ini penting. Nah itu soal PPG dalam jabatan, ada juga PPG prajabatan. Ini sampaikan kepada keluarga, sahabat, kerabat. Banyak yang tanya soal PPG prajabatan mandiri. Daftar saja ke Direktorat GTK melalui Dapodiknya, pilih Universitas Hamzan Wadi, kalau lulus kita kelola. Jadi bukan kita yang menerima itu, bukan kita yang mendaftar. Jadi daftarnya itu lewat Dapodik di GTK, di Direktorat GTK Kemdikbudristek. Ada juga RPL. Apa itu RPL? Nanti Pak Korprodi bisa jelaskan, Pak Dekan juga salah satu reviewernya di situ. Nah, yang terbaru prestasi kita Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang berbahagia, kita punya PKKM afirmasi. 3 program studi yang layak untuk program ini. Salah satunya PGSD lagi. Sehingga selalu saya bilang PGSD lagi, PGSD lagi, PGSD lagi. Setiap kita bicara hibah selalu PGSD. Ini cukup membanggakan sih memang, tapi harus dibuktikan, harus dipertanggungjawabkan. Jumlah yang paling besar komunitasnya itu ya PGSD. Maka kalau terjadi apa-apa di PGSD ya sangat menonjol, sangat nampak, sangat signifikan. Dalam hal prestasi juga PGSD harus lebih baik ketimbang yang lain karena jumlahnya banyak, pilihannya itu banyak. Ya tentu di antara yang banyak-banyak itu ada yang baik-baik, ada yang tidak baik juga. Tetapi pilihan untuk menjadi yang lebih baik itu banyak pilihannya di PGSD. Maka tanggung jawabnya menjadi semakin besar. Lalu menjadi program studi favorit. Sampai 10 tahun yang akan datang masih menjadi favorit. Karena tadi angka kelahiran itu tinggi kita di NTB ini. Sehingga angka kalau lahir 2021, 2026, 2027 itu sudah masuk sekolah dia. Kebutuhannya guru SD juga, guru MI juga. Jadi masih favorit. Tidak bisa ditandingi lah. Tetapi harus bertanggung jawab. Menjadi favorit harus bertanggung jawab. Bapak Ibu dosen harus betul-betul bertanggung jawab. Yang terakhir yang perlu saya komentari, kegiatan kemahasiswaan. Karena jumlahnya banyak, kita berada di menjadi bagian terbesar, keluarga besar pembinaan dari Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi, Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor. NWDI sebagai yayasan itu punya kekhasan, punya keunikan, punya keunggulan sendiri, punya bendera sendiri, punya warna sendiri. Ini yang harus dipahami. Simbolisasi secara values terbiasa kita dengan pembacaan sholatun nahdlatain, pembacaan doa-doa yang lain. Itu sebagai simbolisasi values dari kekhasan kita sebagai warga Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jangan dicampur aduk. Itu nama adik-adik yang berkegiatan di kegiatan kemahasiswaan. Bukan tidak boleh. Jangan terlalu banyak berdebat dengan Bapak Warek 3. Itu kan perdebatan-perdebatan kalian itu selalu saya ikuti itu. Berdebat pengurus MPS-nya, berdebat pengurus kegiatan kemahasiswaannya dengan Warek 3 soal ini boleh atau tidak boleh. Ingat, ini Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, ini rumah tangganya NWDI, bro. Geng. Ini rumah tangganya NWDI, berhak NWDI itu mengatur rumah tangganya dengan benderanya sendiri. Ya kalau tidak mau ikut di himahnya NWDI, ya sudahlah, jangan ganggu rumah tangganya NWDI, gitu loh maksudnya. Paham?
Ini yang bergerak di kegiatan kemahasiswaan ini. Jangan dibentur-benturkan. Organisasi kekaderan mahasiswa yang lain di luar Himmah NWDI itu saudara-saudara kita sebagai bagian dari kader berbangsa dan bernegara. Tetapi jangan lalu ganggu keberadaan rumah tangganya anak-anak muda NWDI sebagai lembaga kader di sini melalui Himmah dan lain-lain. Kita juga harus cerdas di situ. Jangan kita ingin berjaya dengan menginjak-injak yang punya rumah. Jelas maksud saya? Bolehlah berkegiatan, pamit, bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira teman-teman organisasi kader lain, mahasiswa kader yang lain juga dengar kok maksud ini. Dan mereka memperlakukan hal yang sama kok di kampus mereka. Apa sebegitu bebas Himmah NWDI masuk di kampusnya Muhammadiyah? Apa begitu bebas nanti NWDI, Himmah NWDI masuk di kampus saudara kita di Nahdlatul Ulama? Tidak. Demikian juga kita di sini. Tolong dong, kita saling hargai satu sama lain. Kalau mau berkegiatan yang kira umum sifatnya, minta izin di luar kampus kita kan tidak masalah. Tidak ada persoalan. Jangan kita menari di rumah orang lain, di halaman rumah orang lain, di ruang tamu rumah orang lain, dengan menafikan keberadaan yang punya rumah. Saya pernah jadi mahasiswa, pernah juga aktif di semua organisasi kemahasiswaan. Tidak seperti itu caranya gitu. Justru demokratisasi itu adalah keadilan. Value-nya itu keadilan. Jadi berkah adil di situ yang kita peroleh dari demokratisasi. Apa itu bentuknya secara fisik? Saling menghargai satu sama lain. Kita tidak mengatakan tidak, tapi tolong dong, ini rumah tangga kita yang benderanya jelas, yang ruhnya jelas, yang idealismenya itu jelas. Jangan dicampur aduk. Anda boleh masuk apa saja silahkan. Kalau tidak suka dengan Himmah NWDI, tetapi jangan ganggu yang punya rumah dong. Jelas? Supaya jangan terlalu panjang, nanti Korprodi itu ribut terus dengan mahasiswanya, demo terus gitu. Demo itu pilihan terakhir dan yang paling jelek di antara semua model komunikasi. Sedikit-dikit mau demo, sedikit-dikit mau demo. Kalau masih ada ruang dialog, ruang diskusi, kenapa kita harus berdemo? Yang namanya demo itu kuatnya itu sampai 1 jam. Kalau sudah kehabisan air, tenggorokannya kering, sudah tinggal tangan kakinya yang akan bergerak nanti. Apalagi dia kepanasan, sudah ngomongnya itu kemana-mana. Tapi kalau kita dialog, sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil apa, minum teh, ada snack, kan elegan tuh. Sedikit-dikit mau demo, sedikit. Dan tidak boleh lah. Tidak penting kita bergerak di bawah tanah yang diam-diam apa, itu semua harus formal, semua harus resmi, semua harus terdokumen. Karena dengan digitalisasi sekarang semua agenda Anda itu terpantau dan itu akan memberikan sumbangan positif terhadap pengembangan kapasitas lembaga kita. Dan alhamdulillah sekarang kita Universitas Hamzah Wadi yang tadinya kita masuk dalam Liga 4 di Simkatmawa, Sistem Informasi Kegiatan Kemahasiswaan Simkatmawa, yang tadinya kita Liga 4 urutan 768 nasional. Sekarang kita urutan ke 165 masuk Liga 2 kegiatan kemahasiswaan. Karena siapa? Karena Anda ini luar biasa memang kegiatan kemahasiswaan kita. Di bawah binaan Bapak Ibu pembina HMPS di program studi, Bapak-bapak yang membina kegiatan kemahasiswaan, prestasi mahasiswa di universitas. Ada Pak Marzuki dan ada Pak Sandi. Kita sampaikan terima kasih dengan bantuan mereka-mereka dan adik-adik semua di semua unit kegiatan kemahasiswaan sudah memberikan sumbangan positif. Nah, dengan kita masuk Liga 2, itu artinya kegiatan kemahasiswaan kita itu lebih ditantang untuk memperoleh agenda-agenda yang lebih besar secara nasional, khusus di dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadi ini penting untuk adik-adik semua. Kenapa harapan ini sangat besar kepada Anda sekalian di PGSD? Karena jumlah Anda paling banyak di Universitas Hamzah Wadi. Jadi pilihannya itu sangat mungkin untuk kita peroleh yang terbaik di antara yang baik-baik. Terakhir sekali, selamat sekali lagi kepada PGSD pada ulang tahun yang ke-15 tahun 2021 dan seluruh yang sudah memberikan kontribusi baik
positif dalam pengembangan PGSD ke depan. Dan melalui momen ulang tahun yang berbahagia tahun 2021 ini, mari kita refleksi kembali apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan untuk PGSD secara khusus lebih baik di waktu-waktu yang akan datang, dan atas nama Universitas Hamzah Wadi secara keseluruhan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih atas kesempatannya sudah diundang. Sekaligus selamat, jaya terus untuk mencapai generasi yang cerdas dan gemilang di program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hamzah Wadi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Maaf secara khusus karena pidatonya juga kesana kemari, tidak terstruktur, tidak runtut. Tapi mudah-mudahan ada yang tersisa yang bisa menjadi inspiring spirit untuk kita lebih baik di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.